Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai Nightmares and Daydreams episode pertama, yang dimana ternyata di setiap episodenya ada banyak banget detail dan juga teori yang layak kita bahas semuanya di video kali ini. Jadi gue terputuskan bahwa gue akan membreakdown semua per episode yang ada di Nightmares and Daydreams ini ya. Nah, perlu diingat bahwa konten ini akan berisikan spoiler alert karena kita akan bahas mengenai detailnya, teorinya, bahkan sampai ke ending episode pertama ini. Jadi buat kalian yang belum menonton sama sekali seriesnya, silahkan kalian bisa cek aja di link yang udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah, oke? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita bahas mengenai episode pertama ini, kita akan bahas dulu openingnya ya. Dari visualnya, ada beberapa detail yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, di intro ini memperlihatkan bahwa ada sebuah jam yang sangat besar dan paling mencolok di frame ini ya. Nah, jam ini akan membawa kita foreshadowing ke episode ke-6, yang dimana kalau utamanya yang bernama Ali yang diperankan oleh Fachri Albar akan menghadapi jam yang satu ini. Kemudian backgroundnya ini adalah langit hitam yang banyak banget bintang serta sinar berwarna merah yang melambangkan bahwa akan ada banyak banget teror dalam series ini yang terjadi di malam hari. Kemudian nextnya ada sebuah 7 kunci yang tampil di adegan ini, dan juga ada satu lubang kunci yang tampil di tengah frame yang menandakan bahwa series ini akan memiliki 7 episode yang masing-masing akan masuk kepada sebuah permasalahan yang sama dan akan terkumpul menjadi satu di final episode nanti. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah lubang kunci ini, dan terlihat situ di bagian sebelah kiri ada sebuah televisi yang menyala dengan efek hipnotis yang sangat khas. Nah, ini adalah sebuah foreshadowing kepada episode ke-6, yang dimana kalau utamanya yang bernama Ali ini akan menghadapi ancaman hipnotis seperti yang terlihat di official trailernya. Kemudian sebelah kanannya ada sebuah buku yang terbuka. Nah, ini kemungkinan ada sebuah foreshadowing kepada episode ketiga, yang dimana main karakternya itu adalah seorang penulis yang akan mengalami teror dengan tulisannya sendiri. Lalu kita bisa melihat di bagian sebelah kanan dan juga kirinya lagi itu ada sebuah kupu-kupu yang berterbangan dan juga pisau jagal. Nah, sepertinya ini akan menuju kepada final episodenya, yang dimana akan ada banyak banget adegan darah yang diperlihatkan dan juga gore-gore yang sangat disturbing sekali. Kemudian nextnya ada laba-laba besar yang nangkring dalam satu frame ini, yang dimana dalam sejarahnya ini laba-laba ini dilambangkan sebagai serangga yang sabar dan juga gigih, yang berarti ini menandakan bahwa series ini akan memiliki sebuah cerita yang slow pace atau perlahan dalam bercerita, sehingga semuanya akan masuk akal ketika berada di ending cerita nanti ya. Kemudian nextnya ada sebuah adegan di sebuah meja makan yang bertebaran minuman dan juga makanan, tapi dengan suasana yang sangat buruk, serta ada wajah berbentuk manusia yang menganga di tengah frame itu ya. Nah, ini sebenarnya ada sebuah foreshadowing juga ke final episodenya, yang dimana tokoh utamanya akan menghadapi kelompok alien ini yang suka memakan manusia sebagai hidangan utama mereka, alias kasus kanibalisme. Kemudian di next adegannya ada seorang yang memakai kostum astronot di tengahnya. Nah, sebenarnya ini mengarah kepada episode keempat dari series ini, yang dimana ada karakter utama yang diperankan oleh Lukman Sardi yang berperan sebagai Wahyu, yang dimana di final episodenya dia bisa terbang seperti astronot yang digambarkan di opening yang satu ini. Lalu di bagian ending openingnya ada lambang Nightmares and Daydreams karya Joko Anwar, yang di sekelilingnya ada 7 perahu yang menandakan juga bahwa series ini akan terbagi menjadi 7 episode, yang dimana 7 perahu ini mengambang di atas sebuah mata, yang menandakan ini adalah sebuah mata musuh yang sama, karena dalam konsep series ini setiap episodenya akan menceritakan 7 orang yang berbeda tapi punya permasalahan yang mengarah kepada satu musuh yang sama. Episode pertama yang berjudul Old House, yang bersetting di kota Jakarta
pada tahun 2015, yang dimana episode ini menceritakan tentang kisah seorang supir taksi yang bernama Panji, yang dimana dia ini sedang mengantar seorang perawat yang bekerja di sebuah panti jompo di tengah hutan. Nah, Panji pun mendapatkan sebuah informasi bahwa dalam panti jompo itu dilakukan sebuah program gratis untuk orang tua yang akan dirawat di sana tanpa dibayar sepeser pun ya. Tapi perawat ini menegaskan bahwa jangan bawa orang tua dia itu ke panti jompo ini ya, karena akan ada konsekuensi yang sangat mengerikan ketika dia itu akan bawa ibunya ke panti jompo tersebut. Tidak ada orang tua yang layak untuk ditinggalkan oleh anaknya. Saya bisa temuin kamu langsung dengan pimpinan panti jompo. Nah, setelah itu Panji pun pulang ke rumah susunnya yang ada di tengah kota Jakarta, yang dimana dia bertemu dengan istri dan juga keluarganya. Sampai akhirnya Panji ini berkonsultasi mengenai hal ini, apakah dia akan bawa ibunya ke panti jompo atau tidak. Karena kita bisa melihat dalam kondisi mereka aja, mereka ini dalam keadaan kesulitan ekonomi. Maka dari itu Panji ini mengusulkan bawa ibunya ini ke panti jompo agar supaya ibunya ini bisa dirawat lebih intensif, lebih rajin, bahkan dia bertemu dengan teman-temannya sebayanya. Jadi intinya dia mau ibunya itu dirawat lebih sehat aja, seperti itu ya. Tapi istrinya ini kontra dengan hal tersebut karena dia ini masih siap dan juga masih kuat untuk merawat ibunya, karena dia udah anggap bahwa ibunya itu adalah ibunya sendiri, seperti itu ya. Nah, by the way, rusun yang ada dalam episode pertama ini adalah rusun yang hampir sama seperti yang kita lihat di film Gundala tahun 2019, yang dimana ini juga adalah rusun tempat Gundala dan juga Merpati tinggal di sana ya. Nah, setelah itu ketika mereka hendak masakan sesuatu untuk ibu dan juga anaknya, tiba-tiba anak mereka yang bernama Hagi dan juga ibu Panji ini tiba-tiba menghilang, dan mereka memutuskan untuk mencari mereka berdua sampai ke lantai atas. Dan ternyata mereka baru menyadari kalau anaknya ini berada di lantai atas dan akan terjatuh ke bawah. Nah, beruntungnya istri Panji ini berhasil menyelamatkan anaknya yang hampir terjatuh dari sana, karena ternyata ibu Panji ini membawanya tanpa sadar karena usianya udah makin rentan dan juga mudah hilang ingatan. Karena hal itulah akhirnya Panji dan juga istrinya ini setuju untuk membawa ibunya ke sebuah panti jompo yang tadinya itu memberikan program gratis kepada orang tua yang dirawat di sana. Nah, keesokan harinya setelah Panji udah memutuskan bawa ibunya ke panti jompo dan diantarkan oleh perawat untuk melihat tempat itu ya, kita bisa melihat bahwa Panji ini bertemu dengan seorang montir yang juga menunggu ibunya. Tapi dia di situ udah menceritakan bahwa ibunya ini ketika dia dirawat di panti jompo itu ya, dia nggak bisa bertemu dengan ibunya karena selalu dihalangi oleh perawat untuk tidak menemuinya. Dan dia udah punya sebuah firasat yang gak enak bahwa tempat itu sangatlah berbahaya. Dan akhirnya dia memberikan sebuah saran kepada Panji bahwa jangan bawa ibunya ke tempat itu atau justru ada hal buruk yang akan terjadi. Lalu terjadi sebuah adegan yang bikin kita semua mewek ya, yang dimana Panji ini memaksa ibunya untuk tinggal di panti jompo itu karena dia merasa bahwa dia udah nggak kuat dan dia merasa bahwa keluarganya udah terancam karena aksi ibunya yang kemarin udah bikin mereka itu sangat final seperti itu. Sampai-sampai ibunya ini sujud di hadapan kaki Panji. Nah, gue jujur ya, gue sebagai penonton ketika melihat adegan itu sangat berdosa dan juga merasa nggak enak banget. Tapi ini juga sebagai sebuah pembelajaran bahwa kita sebagai anak itu jangan meletakkan orang tua kita di panti jompo kalau kita masih mampu untuk merawat mereka dan sayang kepada mereka. Oke, lanjut ya. Kamu durhaka. Aku harus gimana? Nah, ketika Panji kembali ke panti jompo itu untuk menengok ibunya, kita bisa melihat bahwa di pintu panti jompo itu ada banyak banget sekali lambang segitiga terbalik. Nah, di mana logo ini sering dikaitkan dengan logo okultisme alias perkumpulan rahasia yang sangat berbahaya. Dan logo ini selalu dikaitkan dengan logo Illuminati yang memiliki mata satu di bagian tengahnya. Yang dimana juga kita tahu ya bahwa Illuminati ini adalah sebuah perkumpulan rahasia yang memiliki satu tujuan yang jelas, yaitu bertujuan untuk mengendalikan pemerintahan dunia. Nah, sama juga
dengan kelompok alien yang akan mereka lawan ini, yang dimana mereka juga sama-sama punya satu tujuan yang jelas, yaitu untuk menghancurkan umat manusia. Dan ketika Panji menemukan ibunya di satu ruangan, dia terlihat bahwa dia sedang disiksa oleh sang Algojo. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah mimpi buruknya sebagai bentuk rasa bersalahnya yang menerangkan bahwa Panji masih belum bisa merelakan ibunya tinggal di panti jompo tersebut. Dan akibat itulah akhirnya Panji ini kembali ke panti jompo itu dan berusaha mencari keberadaan ibunya agar supaya mereka berdua bisa pulang. Nah, ketika ibu dari Panji udah dirawat di panti jompo itu seharian, Panji merasa bahwa panti jompo itu makin aneh dan juga banyak kejanggalan yang ada di sana ya, yang dimana sepanjang hari ini dia nggak melihat ada orang tua yang dirawat di panti jompo itu. Merasa janggal, akhirnya Panji ini memutuskan untuk menjemput paksa ibunya dengan cara masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia yang ia temukan di salah satu kamar yang ada di sana. Anehnya juga, dia bisa melihat ada penghuni yang pakai sebuah jubah hitam dengan lambang segitiga yang ada di belakangnya. Nah, jubah ini membuat kita callback dalam film Pengemis Setan 2 Komunian, yang dimana mereka semua juga pakai jubah yang sama saat mereka hendak melakukan sebuah ritual di sana. Dia baru menyadari bahwa ada sebuah sekte yang dimana ada dua sosok alien yang menjadi dewa mereka yang bertugas untuk menghukum semua orang-orang yang menitipkan orang tua di panti jompo itu untuk mentransferkan umurnya kepada orang tuanya agar bisa kembali muda seperti dulu. Nah, sedangkan orang yang dihukum itu akan menjadi budak mereka yang bernama Buangan. Nah, Buangan ini dikategorikan sebagai orang yang membuang orang tuanya di panti jompo sesuai dengan plot ceritanya. Nah, adegan ketika mereka berada di dalam ruangan yang ada dua alien itu, ini membuat gua callback kepada markas Herosase, yang dimana terlihat di luar bawah itu adalah sebuah gedung teater biasa, tapi ketika kita masuk ke dalamnya itu ada banyak banget film penyiksaan yang gak wajar. Sama seperti di series ini, yang dimana di luar tampak seperti kayak panti jompo biasa, tapi di dalamnya ada banyak banget aktivitas gaib dan juga sekte yang hidup di dalamnya. Dan terungkap juga bahwa Panji ini ketika dia melihat panti itu ada banyak banget orang-orang kaya yang sedang bersantai di sana. Ternyata itu semuanya adalah orang tua panti jompo yang sudah dibuat awet muda dengan anak-anak mereka yang ditumbalkan kepada alien-alien tersebut. Termasuk juga dengan perawat yang pernah menegur Panji di awal episode ini ya, bahwa dia juga adalah orang tua yang juga menumbalkan anaknya dan sebenarnya dia udah berumur 103 tahun. Tapi ternyata dia tahu kalau Panji ini adalah orang baik, makanya dia memutuskan untuk menolong Panji dengan berusaha keluar dari sana ya, dan mau kabur ibunya dari panti jompo tersebut. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya dengan dihabisi oleh para buangan untuk Panji agar dia bisa keluar dari sana ya. Sampai akhirnya Panji pun tertangkap dan gagal keluar dari sana. Akhirnya proses ritual pembinaan umur ini dilakukan, dan ketika Panji berusaha memberontak, mereka memanggil sang pembisik untuk merelakan semua kenangan indah bersama dengan ibunya agar supaya proses transfer usia ini bisa berjalan dengan sukses seperti korban pertama yang kita lihat di awal episode tadi ya. Lepaskan. Kalian berdua akan celaka. Lepaskan. Tapi disinilah letak twistnya, bahwa ternyata ibunya yang umurnya udah makin muda ini, dia berusaha menyelamatkan Panji dan menyuruhnya untuk menjaga Hagi sampai dia tumbuh dewasa nanti. Nah, Panji yang tadinya udah hopeless itu akhirnya dia sadar bahwa masih ada harapan untuk keluar dari sana. Nah, dengan sisa kekuatannya, dia mengambil korek api di sakunya dan membakar tempat itu menjadi abu, termasuk dengan orang-orang yang di sana dan juga kedua alien yang juga ada di sana. Akhirnya ketika tempat itu udah dibakar habis ya, cuman Panji aja yang berhasil keluar dari sana. Dan akhirnya dia buat aksinya itu pergi ke tempat itu agar supaya dia nggak dicurigai orang-orang di sekitarnya. Nah, sebenarnya nama kelompok ini udah di-reveal di akhir episode bahwa ternyata mereka semua adalah bangsa Agartha, yang dimana dalam literasi Agartha ini adalah sebuah tempat atau kerajaan mistis yang berlokasi di inti bumi, atau lebih tepatnya bumi berongga alias Hollow Earth.
Nah, untuk next breakdownnya, gue akan panggil kelompok ini sebagai kelompok Agartha ya, biar kalian juga yang nonton juga makin paham dengan apa yang gue katakan di breakdown yang satu ini. Nah, Agartha ini udah pernah diungkapkan dalam sastra Prancis pada abad ke-19 bahwa ada beberapa orang yang mengalami kesaksian bahwa mereka pernah ke Agartha tersebut. Dan hal itu langsung viral di abad ke-20, yang dimana kesaksian ini diceritakan oleh seorang petualang akademik yang pergi ke Mongolia. Nah, legenda ini kemudian dihubungkan dengan mitos Atlantis dan juga mitos segitiga Bermuda, bahkan sampai ke teori bumi berongga alias Hollow Earth di tahun 1950-an. Jadi intinya Agartha ini adalah sebuah kerajaan gaib yang kebenarannya masih belum terungkap sampai sekarang. Namun mitosnya sudah ada sejak dari abad ke-19. Jadi udah paham ya? Nah, hal ini akan kita ungkapkan di final episode mendatang di breakdown nanti ya. Ibu! Nah, ketika panti ini udah kebakar habis ya, ada seorang yang bangkit dari sana dan memiliki perawakan gemuk dari bentuk tangannya. Padahal kita bisa melihat di sepanjang episode pertama ini, kita nggak melihat ada orang gemuk yang menjadi anggota sekte tersebut. Bahkan sampai ke final episodenya, orang ini nggak pernah diungkapkan dan juga nggak pernah dijelaskan siapakah sebenarnya dia. Apakah dia? Well, kita kurang tahu cuy. Well, teori gua, kemungkinan ini adalah ibunya Panji yang berhasil selamat dari istana tersebut berkat transfigurasi usia yang ada dalam tubuhnya, yang dimana ini membuatnya berhasil kembali ke tubuh awet mudanya. Mungkin ketika dia masih muda, dia itu masih gemuk ya. Tapi saat ketika dia udah tua dan juga renta, badannya menjadi kurus dan juga nggak terawat ya. Karena kita ingat di awal episode ini, ibunya Panji itu sempat curhat kalau dia itu sempat olahraga dan badannya itu turun drastis. Nah, ini mengindikasikan bahwa kemungkinan di masa mudanya ibunya Panji ini memiliki tubuh dan juga perawakan yang gemuk seperti itu ya. Tapi pertanyaannya, kalau memang ini adalah ibunya Panji, kemanakah dia selama ini? Apakah dia masih hidupkah? Atau memang jangan-jangan dia udah mati sejak di episode pertama ini? Well, kalau kalian punya teori ataupun detail yang gak gue sebutkan di video ini, kalian bisa tambahkan aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Berat badan ibu turun 3 kilo. Ibu kan kemarin lagi olahraga, timbangan ibu turun 3 kilo. Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.